281 Fang Yu, sudah waktunya bagimu untuk membayar hutangmu. Wajah Su Lengyun sedikit berubah, dia mengerutkan kening dan berkata, bukankah sudah kubilang aku tidak akan pernah melihatnya lagi? Demikianlah yang dikatakan oleh saudari senior yang menerimanya, namun dia mengabaikannya dan memaksa masuk, kata murid perempuan itu. Su Lengyun tampak muram, lalu berdiri dan bertanya dengan dingin, di mana dia sekarang? Di ruang penerima tamu, jawab murid perempuan itu. Su Lengyun menatap Fang Yu dan berkata, Kakak Yu, aku akan mengurus sesuatu dulu dan akan segera kembali. Apakah Anda butuh bantuan? Fang Yu bertanya sambil mengupas kentang. Aku bisa sendiri, kamu makannya jangan terburu-buru. Setelah mengatakan itu, Su Lengyun berbalik dan meninggalkan restoran. Di ruang penerima tamu Frost Palace, seorang pria dengan wajah kasar dan pakaian mewah sedang duduk di kursi dengan ekspresi riang. Di belakangnya berdiri dua pria paruh baya. Ketika Su Lengyun masuk ke ruang tamu, pria itu segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan Istana Su, sungguh tidak mudah bertemu dengan Anda. Tuan Han Tianyu, saya sudah katakan dengan sangat jelas terakhir kali bahwa saya tidak tertarik dengan kerjasama yang Anda usulkan. Anda tidak perlu datang kepada saya lagi. Su Lengyun berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Han Tianyu tetap tidak berubah, dan dia berkata, Kepala Istana Su, tidak perlu bersikap begitu tegas. Kerja sama selalu dicapai melalui negosiasi. Mari kita bicara sebentar, dan tidak akan terlambat untuk membuat keputusan nanti. Istana Es tidak akan bekerja sama dengan keluarga Han, silakan kembali. Su Lengyun menolak dengan dingin, tidak memberi Han Tianyu kesempatan berbicara. Melihat penampilan Su Lengyun, Han Tianyu menyipitkan matanya sedikit, mundur selangkah, dan duduk kembali di kursi. Dia menatap Su Lengyun dan berkata sambil tersenyum, Kepala Istana Su, aku sudah jauh-jauh datang ke sini, dan kau malah mengusirku seperti ini. Aku khawatir itu tidak manusiawi, kan? Tatapan Su Lengyun menjadi makin dingin melihat perilaku nakal Han Tianyu. Tuan Han Tianyu, saya sangat menghormati keluarga Han, dan saya juga sangat menghormati Anda. Saya harap Anda juga bisa memberi saya rasa hormat yang sama, kata Su Lengyun. Han Tianyu merentangkan tangannya, membuka matanya lebar-lebar dan berkata, Kepala Istana Su, ini kedua kalinya aku datang menemuimu, bukankah ini cukup untuk menunjukkan rasa hormatku padamu? Melihat perilaku Han Tianyu, Su Lengyun menjadi marah. Jika memungkinkan, dia ingin mengusir Han Tianyu. Terdapat memperbaikinya. Han Tianyu menatap wajah Su Lengyun, sedikit rah di dunia sekuler. Bukankah kalian hanya mengumpulkan sekelompok penjahat yang lebih cakap? Baru-baru ini, banyak sekte ingin bergabung dengan keluarga Han. Anda dapat berkembang dan tumbuh, serta menjadi sekte teratas di Huaibei dan bahkan seluruh Tiongkok. Ekspresi tidak bergabung dengan keluarga seni bela diri akan segera dianeksasi atau perlahan-lahan terkikis. Saya datang kepadamu untuk bekerja sama karena saya sebenarnya memberimu cara terbaik untuk mengatasinya sekaligus menjaga Istana Frost. Jika kamu menolak lagi, aku akan kehilangan kesabaran. Setelah berkata demikian, Han Tianyu bangkit berdiri, tatapan matanya penuh dengan rasa dingin. Sebagai tuan muda kedua dari keluarga Han, dia sombong. Tentu saja dia tidak tahan diperlakukan dingin oleh Su Lengyun sepanjang waktu. Su Lengyun berkata dengan ekspresi dingin, kamu mengancamku. Itu bukan ancaman, hanya menyatakan fakta. Kata Han Tianyu sambil melangkah maju dua langkah dan mendekati Su Lengyun. Kepala Istana Su, sebagai seorang wanita, Anda pasti lelah memimpin sekte sebesar ini, bukan? Mengapa Anda harus menolak kebaikan saya? Han Tianyu menyeringai, matanya bersinar penuh nafsu. Melihat Han Tianyu bersikap tidak bermoral, amarah Su Lengyun membara hingga tak terkendali. Kepala Istana Su, dibandingkan dengan Istana Frost, aku sebenarnya lebih tertarik padamu. Jika kau bersedia, Han Tianyu melangkah maju dan berada kurang dari setengah meter dari Su Lengyun. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki. Fang Yu masuk dari luar, memegang ubi jalar di tangan kirinya dan kentang di tangan kanannya. Lengyun, kamu yakin tidak butuh bantuan? Fang Yu memandang Su Lengyun dan bertanya. Wajah Su Lengyun tidak terlihat baik, tetapi dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Yu, aku bisa menangani masalah di sini. Namamu Han Tianyu. Apa hubunganmu dengan Han Qi? Fang Yu memandang Han Tianyu dan bertanya.
Ketika Han Tianyu mendengar Fang Yu menyebut nama Han Qi, ekspresinya sedikit berubah. Han Qi adalah kakak tertuanya dan orang yang paling ditakutinya dalam keluarga Han. Kau tahu Han Qi, dan kau masih berani berdiri di hadapanku dan berbicara seperti ini padaku. Han Tianyu menatap Fang Yu dan berkata dengan dingin. Fang Yu tertegun dan berkata, apakah aku harus berlutut? Kau bisa keluar. Ini bukan tempat yang tepat untukmu. Han Tianyu mencibir. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu bodoh? Mendengar ini, wajah Han Tianyu tiba-tiba berubah dingin. Kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Han Tianyu berkata dengan dingin sambil menoleh dan memberi isyarat kepada dua pria di belakangnya. Tetapi pada saat itu, kakinya tiba-tiba terangkat dari tanah. Fang Yu mencengkeram kerah Han Tianyu dan mengangkatnya ke udara. Leng Yun, biar kukatakan padamu, untuk menghadapi bajingan semacam ini, kau harus menggunakan cara yang lebih keras. Fang Yu memasukkan setengah kentang ke dalam mulutnya dan berkata dengan samar. Bajingan, turunkan aku sekarang juga. Han Tianyu tampak muram. Dia berjuang keras dan mencoba mengangkat kakinya untuk menendang Fang Yu. Tetapi pada saat ini, suatu kekuatan besar menyelimuti tubuhnya, membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Wajah Han Tianyu berubah drastis. Meskipun bakat kultivasinya tidak setinggi Han Qi, setidaknya dia sudah setengah langkah menjadi Grandmaster. Namun, di tangan Fang Yu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kultivasi anak ini jelas hanya pada alam bawaan. Han Tianyu menggertakkan giginya dan berteriak pada dua Grandmaster yang berdiri di sana dengan linglung, apa yang kalian berdua lakukan? Bunuh dia sekarang juga. Kedua tuan itu tersadar pada saat itu. Bebaskan tuan muda kedua segera. Kedua tuan itu berteriak dan bergegas menghampiri Fang Yu. Fang Yu meraih Han Tianyu dan melemparkannya kembali dengan santai. Han Tianyu terbang keluar dan menghantam pilar batu di luar pintu dengan keras hingga menimbulkan suara tumpul. Dia terjatuh ke tanah, memegang punggung bawahnya dan berteriak. Tuan muda kedua. Kedua tuan itu meraung, salah satu dari mereka bergegas menuju Han Tianyu, dan yang lainnya bergegas menuju Fang Yu. Cahaya perak menyala di tangannya, dan sebuah bilah pedang muncul. Han Tianyu terluka, dan dia punya cukup alasan untuk membunuh Fang Yu. Fang Yu menampakkan ekspresi kosong di wajahnya saat dia menamparkan tuannya yang menyerbu ke arahnya. Sebelum sang guru sempat menyentuh Fang Yu, ia telah dihantam oleh suatu kekuatan besar dan terlempar mundur bagaikan bola meriam. Ledakan. Sang guru terjatuh ke tanah di luar pintu dan berguling beberapa kali sebelum berhenti, mulutnya penuh darah, dan tidak mampu bangkit lagi. Begitu master lainnya bergegas mendekati Han Tianyu, dia merasakan sakit di punggungnya. Ah! Sang guru berteriak, terbang ke depan, dan jatuh ke tanah, tepat di samping guru lainnya. Han Tianyu yang tengah merintih kesakitan, bahkan tidak dapat mengeluarkan suara apapun saat melihat pemandangan ini. Melihat Fang Yu berjalan perlahan ke arahnya, jantung Han Tianyu berdebar kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda dengan penampilan biasa saja dan tingkat kultivasi hanya di alam bawaan ini bisa menjadi begitu kuat. Fang Yu menghampiri Han Tianyu dan berkata, keluarga Han sepertinya suka membicarakan kerjasama. Han Qi juga pernah datang kepadaku untuk membicarakan kerjasama, tetapi aku menolaknya. Wajah Han Tianyu memucat, dan dia bertanya dengan suara gemetar, kamu, siapa kamu? Kembalilah dan tanyakan pada saudaramu. Jangan datang ke Istana Frost lagi, kalau tidak, kamu mungkin tidak bisa keluar lain kali. Kata Fang Yu sambil meraih Han Tianyu lagi dan melemparkannya keluar. Kakak Yu, apakah kamu kenal Han Qi? Setelah berurusan dengan Han Tianyu dan yang lainnya, Su Lengyun kembali ke ruang tamu dan bertanya pada Fang Yu yang sedang duduk di kursi. Kurasa kita saling kenal. Kalau dipikir-pikir, sepertinya aku sudah bertemu dengan semua anak dari keluarga seni bela diri di Huaibei, kata Fang Yu. Zheng Xiuchen, Chen Luo, Han Qi. Ketiga orang ini adalah orang-orang terpilih dari tiga keluarga besar di Huaibei. Tanpa terkecuali, Fang Yu telah menangani semuanya. Zheng Xiuchen, keluarga Zheng, tampaknya sudah lama tidak bersuara. Memikirkan orang ini, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Sejak terakhir kali tetua ketiga keluarga Zheng datang ke pintu dan ditangani oleh Fang Yu, keluarga Zheng belum mengambil tindakan apapun. Hal ini membuat Fang Yu sedikit terkejut.
Awalnya dia mengira keluarga Zeng akan mengirim seseorang yang lebih kuat untuk mengantarkan ramuan emas kepadanya, tetapi hasilnya mengecewakannya. Keluarga Zeng. Zeng Xiuchen berdiri di atap, menatap pemandangan pegunungan di kejauhan, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Semenjak kecelakaan yang menimpa tetua ketiga, keluarga Zeng telah lama bungkam untuk memblokir berita tersebut. Bahkan Zeng Xiuchen jarang meninggalkan rumah. Namun baru saja dia menerima pesan. Sang tetua agung telah keluar dari pengasingannya. Dia berhasil menerobos ke ranah Santo Bela Diri dan menjadi Santo Bela Diri pertama dalam sejarah keluarga Zeng. Asalkan masalah ini terungkap, status keluarga Zeng akan bisa naik beberapa tingkat dan semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai keluarga bela diri nomor satu di Huaibei. Mengenai dendam-dendam tersebut, sekaranglah saatnya untuk memahaminya. Siapapun yang berani memprovokasi keluarga Zeng akan membayar harga yang mahal. Fang Yu, sudah waktunya bagimu untuk membayar hutangmu. Mata Zeng Xiuchen dipenuhi dengan niat membunuh. Bab 282 ada seseorang di rumah. Istana Frost, lapangan latihan seni bela diri. Fang Yu berdiri tidak jauh dari Su Lengyun. Sekitar 100 meter di depan Su Lengyun, ada batu besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Batu besar ini cukup besar dan beratnya sedikitnya 100 ton. Ini adalah batu besar yang secara khusus digali Fang Yu dari gunung terdekat untuk diuji. Di tempat latihan bela diri, selain Fang Yu dan Su Lengyun, hampir 100 murid Istana Frost juga berdiri di belakang, menatap Su Lengyun dengan penuh semangat. Apakah kamu siap? Fang Yu memandang Su Lengyun dan bertanya. Su Lengyun mengangguk pelan dan mengenakan cincin emas gelap halus itu di jari tengah tangan kanannya. Bas! Saat cincin itu dipakai, permukaan cincin yang awalnya kusam langsung bersinar. Su Lengyun melirik Fang Yu, lalu berbalik dan menatap batu besar di kejauhan. Lalu, dia mengepalkan tangannya dan meninju batu besar itu. Retakan. Di depan tinjunya, sejumlah besar retakan kecil tiba-tiba muncul, seperti kaca transparan yang pecah. Wow, para murid di belakang berseru-seru. Ledakan. Pada saat yang sama, batu besar yang jaraknya 100 meter meledak. Semburan debu beterbangan dan kerikil berserakan di mana-mana. Setelah beberapa detik, debu pun menghilang. Batu besar yang tingginya lebih dari 10 meter dan beratnya ratusan ton itu telah hilang. Sebaliknya, yang ada hanyalah puing-puing. Wow, murid-murid perempuan di belakang terbelalak lebar mata dan mulut mereka, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Sekalipun semua murid yang hadir bekerja sama untuk memindahkan batu besar itu, mereka mungkin tidak akan mampu melakukannya. Tetapi Su Lengyun menghancurkannya berkeping-keping dengan satu pukulan. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Tidak buruk. Fang Yu berkomentar. Sebenarnya tidak ada batasan tertentu dalam menggunakan cincin ini, siapapun dapat menggunakannya. Chu Yun sebelumnya adalah seorang manusia yang tidak pernah berkultivasi, tetapi dia juga mampu melepaskan kekuatan cincin ini. Kakak Yu, senjata ajaib ini setidaknya bermutu terbaik. Aku tidak bisa menerima hadiah yang begitu berharga. Su Lengyun melepas cincin halus di tangannya dan ingin mengembalikannya kepada Fang Yu. Tuan, cincin ini seharusnya menjadi milikku. Dia hanya meminjamnya untuk diberikan sebagai tanda terima kasih. Ambil saja. Pada saat ini, Liu Lianxia melangkah maju dan berkata dengan marah. Su Lengyun menatap Liu Lianxia, dengan sedikit kebingungan di mata indahnya. Dia tidak tahu bahwa cincin ini juga ada hubungannya dengan Liu Lianxia. Kenapa itu milikmu? Su Lengyun bertanya. Liu Lianxia hendak berbicara ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Wajahnya sedikit berubah dan dia berkata, tidak apa-apa. Aku hanya mengatakan ini. Sejak dia dihukum kurungan terakhir kali, Su Lengyun dengan tegas melarangnya untuk terus bekerja sebagai tentara bayaran. Kalau dia membocorkan asal-muasal cincin itu, rahasia pekerjaannya akan terbongkar. Kali ini, Su Lengyun harus menghukumnya dengan setidaknya setengah tahun kurungan. Melihat penampilan Liu Lianxia, Su Lengyun tahu bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Namun, dia tidak ingin bertanya lebih jauh saat ini. Cincin ini tidak berguna bagiku karena fungsinya tumpang tindih dengan kekuatanku sendiri. Namun, bagimu, cincin ini sangat berguna. Fang Yu berkata dengan tenang, dengan cincin ini, kemampuan jarak dekatmu dapat ditingkatkan setidaknya 2 atau 3 tingkat. Su Lengyun menatap cincin halus itu, lalu mengangkat kepalanya lagi,
dengan gelombang di matanya yang indah, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Saudara Yu." Liu Lianxia, yang berdiri di sampingnya, terbatuk 2 kali dan berkata, "Guru, Anda harus berhati-hati terhadap benturan. Ada begitu banyak saudara dan saudari yang mengawasi kita dari belakang." Su Lengyun tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Kakak Yu bukan orang luar, tidak ada yang perlu dipermalukan." Bukan orang luar. Mendengar ini, Liu Lianxia benar-benar putus asa. "Saudara Yu, jika kamu bersedia, kamu bisa tinggal di Istana Frost untuk waktu yang lama. Tempat ini lebih cocok untuk berkultivasi." Su Lengyun berkata sambil berjalan di samping Fang Yu. "Aku masih punya banyak hal yang harus kuurus. Kembalilah saat kau punya waktu." Fang Yu berkata, "Ngomong-ngomong, lain kali, ingatlah untuk menyiapkan lebih banyak makanan normal, seperti ikan dan daging. Memakan kentang dan ubi jalar dalam waktu lama tidak baik." Su Lengyun tersenyum dan berkata, "Lain kali kamu datang, pastikan untuk memberitahuku terlebih dahulu, dan aku akan menyiapkan makanan khusus untukmu." Ngomong-ngomong, mengapa keluarga Han ingin bekerja sama dengan Istana Frost? Fang Yu tiba-tiba teringat Han Tianyu pagi ini dan bertanya. Saat menyebutkan masalah ini, mata Su Lengyun menjadi sedikit suram. Yang disebut kerjasama itu sebenarnya adalah menjadikan Istana Suang Han sebagai sekte cabang keluarga Han dan tunduk pada keluarga Han. Ini bukan kerjasama, ini adalah aneksasi yang terselubung. Su Lengyun berkata dengan suara yang dalam. Aneksasi. Fang Yu tertegun. Menurut pemahamannya, di dunia kultivasi abadi di masa lalu, sekte tersebut memiliki status tertinggi. Hampir setiap kultivator dengan akar spiritual ingin bergabung dengan sekte yang baik untuk mendapatkan sumber daya untuk berkultivasi. Situasi ini serupa dengan bagaimana siswa di dunia sekuler saat ini ingin masuk ke universitas yang bagus. Pada saat itu, kecuali beberapa keluarga kultivasi abadi dengan warisan budaya mendalam, tidak ada keluarga yang dapat dibandingkan dengan sekte, bahkan keluarga penguasa suatu negara. Namun di dunia seni bela diri saat ini, situasinya tampaknya telah terbalik. Guru saya mengatakan kepada saya bahwa 300 tahun yang lalu, dunia seni bela diri sepenuhnya didominasi oleh sekte-sekte besar. Pada saat itu, tidak ada konsep keluarga seni bela diri. Namun kemudian, pemimpin sekte besar menggunakan posisinya sebagai pemimpin untuk menyediakan banyak sumber daya dalam sekte tersebut kepada keluarganya. Seiring berjalannya waktu, keluarga pemimpin ini berkembang pesat, dan sumber daya kultivasi yang mereka kuasai sebanding dengan sebagian besar sekte, atau bahkan lebih baik. Lalu, apa yang telah dilakukan oleh pemimpin sekte itu terbongkar. Namun saat ini, tidak ada seorang pun di sekte itu yang dapat melakukan apapun kepadanya, karena keluarga di belakangnya sudah memiliki cukup sumber daya untuk mendukung dan melindunginya. Peristiwa ini berdampak besar pada dunia seni bela diri. Sejak saat itu, banyak orang berpangkat tinggi di berbagai sekte mulai mengikuti contoh pemimpin dan menggunakan sumber daya sekte untuk menghidupi keluarga mereka. Tren ini tidak dapat dibendung. Seiring berjalannya waktu, kekuatan sekte semakin melemah, sementara kekuatan keluarga seni bela diri utama justru meningkat pesat. Tidak hanya di Huaibei, tetapi sekarang di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok, keluarga seni bela diri memiliki keunggulan. Hanya di beberapa area keduanya berimbang. Sebelum insiden lembah abadi yang runtuh, sekte dan keluarga di Huaibei memiliki kekuatan yang seimbang. Su Lengyun berhenti sejenak dan berkata, tapi sekarang, situasinya telah menjadi sepihak. Selama 9 hari ini, banyak sekte mengambil inisiatif untuk bergabung dengan keluarga seni bela diri besar untuk menghentikan kerugian. Jika kita tidak menyerah, keluarga-keluarga seni bela diri itu akan mengambil tindakan terhadap sekte kita. Apakah asosiasi seni bela diri itu tidak peduli dengan hal semacam ini? Fang Yu mengangkat alisnya dan mereka tidak akan mengambil tindakan langsung, tetapi mereka akan menggunakan berbagai cara untuk mengekang perkembangan sekte tersebut. Misalnya, mereka akan secara paksa memutuskan hubungan kerja sama antara sekte dan keluarga sekuler, memutus sumber keuangan sekte tersebut sekaligus. Atau mereka mungkin menghasut emosi para pengikut di sekte tersebut dan membuat mereka meninggalkan sekte tersebut. Ada banyak cara. Su Lengyun mengerutkan kening dan berkata, perkumpulan bela diri tidak akan ikut campur dalam masalah seperti itu.
Karena sebagian besar dana operasional perkumpulan bela diri disponsori oleh keluarga-keluarga besar seni bela diri, dan keduanya berada di garis depan yang sama. Mendengar apa yang Anda katakan, tampaknya situasi sekte tersebut tidak optimis, kata Fang Yu. Ya, nada bicara Su Lengyun agak rendah. Saat ini dia hanya berusaha bertahan dan belum menemukan solusi. Kalau begitu, bekerja sama dengan keluarga seni bela diri adalah satu-satunya cara, kan? Fang Yu bertanya. Su Lengyun menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita bekerja sama dengan keluarga seni bela diri ini, kita akan segera kehilangan kendali atas sekte ini dan menjadi alat mereka. Tuan telah menyerahkan jabatan kepala sekolah kepadaku, dan aku harus bertanggung jawab atas Istana Frost sampai akhir. Bagus. Melihat tekad di mata Su Lengyun, Fang Yu mengangguk. Situasi Su Lengyun sangat mirip dengan saat ia pertama kali mengambil alih sekte Tiandao. Tekad Su Lengyun membuatnya merasa sangat lega. Sebagai kepala sekte, Anda harus mengemban seluruh sekte di pundak Anda dan bertanggung jawab atas setiap murid di sekte Tiandao. Apa yang Fang Yu gagal lakukan di awal, kini ia berharap Su Lengyun dapat melakukannya. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Fang Yu berkata pada Su Lengyun. Ya, Su Lengyun mengangguk. Su Lengyun meminta Liu Lianxia untuk tinggal di sekte untuk berlatih, jadi Fang Yu kembali ke Nandu sendirian. Ketika Fang Yu kembali ke apartemen Liu Lianxia, dia mengerutkan kening begitu dia membuka pintu. Lantai di rumah bersih dan berbagai perabotan tertata rapi. Tetapi Fang Yu sangat yakin bahwa ada seseorang di dalam rumah dan belum pergi. Bab 283 Mata Fang Yu. Fang Yu masuk ke dalam rumah. Dia bisa merasakan napas yang sangat halus di ruangan itu. Itu adalah nafas manusia. Napasnya begitu halus hingga hampir tidak terasa. Tetapi kemampuan indera Fang Yu begitu kuat sehingga dia tetap menemukannya meski hanya jejak yang sangat kecil. Orang ini sengaja menyembunyikan keberadaannya dan bersembunyi di dalam rumah. Apakah dia mencoba menunggunya kembali sebelum mengambil tindakan? Fang Yu melirik sekeliling rumah dan segera menyadari bahwa idenya salah. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dalam rumah. Dan napas halus itu mungkin tidak dikeluarkan oleh tubuh manusia, tetapi, jenis keberadaan seperti manusia yang lain. Roh. Ini adalah mantra yang hanya bisa dikuasai oleh penyihir. Penyihir. Fang Yu teringat pada orang-orang yang disebut pemesan yang ditemuinya di awal. Mereka adalah penyihir, sekarang disebut magi. Mereka lagi. Fang Yu mendesah tak berdaya. Seperti yang dikatakan Xia Xiaoying sebelumnya, organisasi yang terdiri dari para penyihir ini benar-benar gigih. Fang Yu menempelkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, menempelkannya di dahinya dan memejamkan matanya. 2 detik kemudian, dia membuka matanya lagi, dengan cahaya merah menyala di pupilnya. Kalau diperhatikan lebih teliti, terlihat beberapa tanda putih muncul di pupil matanya dan berputar. Sepasang mata yang dimiliki Fang Yu saat ini diperolehnya dari seorang Taois tua yang aneh lebih dari 2000 tahun yang lalu. Saat itu, Fang Yu tinggal di sebuah desa kecil biasa. Orang tua itu adalah orang luar dan tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Setiap hari setelah itu, ia akan duduk di atas batu di pintu masuk desa, dan setiap kali ada orang lewat, ia akan memaksa mereka untuk datang dan mengobrol. Dia mengaku sebagai utusan neraka dan sering berbicara liar. Dia mengulang kata-kata ini hampir setiap hari, seperti jika hukum mengizinkan, dia bisa menghancurkan seluruh dunia kultivasi abadi, dunia ini tidak bisa menjebaknya, dan dia akhirnya akan menghancurkan hukum. Seiring berjalannya waktu, semua orang mengira lelaki tua itu adalah orang gila, bahkan banyak orang yang enggan berjalan di sepanjang jalan masuk desa, karena takut diseret oleh lelaki tua itu untuk mengobrol. Hingga suatu hari, Fang Yu melewati pintu masuk desa dan secara paksa diseret ke sebuah batu di dekatnya oleh seorang lelaki tua. Keduanya mengobrol dengan penuh semangat, seolah-olah mereka baru bertemu terlambat. Fang Yu tidak membantah ucapan gila lelaki tua itu, tetapi hanya mendengarkan dengan tenang, dan bahkan menyatakan persetujuannya dari waktu ke waktu. Hal itu membuat lelaki tua itu sangat gembira dan dia menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Kemudian, lelaki tua itu bahkan mengatakan bahwa dia sendiri telah membunuh seekor naga. Namun Fang Yu tetap tidak mengajukan pertanyaan apapun, sebaliknya dia bertanya kepadanya jenis pisau apa yang lebih cocok untuk membunuh naga.
Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Fang Yu, tetapi tertawa ke arah langit selama 30 atau 40 detik penuh. Kemudian dia berdiri, menepuk bahu Fang Yu, dan bertanya, "Nak, tidak, kamu telah hidup selama lebih dari 2000 tahun. Tidak pantas memanggilmu bocah." Fang Yu sangat terkejut saat itu. Ia tidak menyangka bahwa lelaki tua yang tampaknya gila ini dapat mengetahui usianya hanya dengan melihatnya sekilas. "Kakak, kamu hebat sekali. Sudah lama sekali aku tidak mengobrol dengan seseorang dalam waktu yang lama." Lelaki tua itu menyeringai dan berkata, "Lagi pula, aku akan segera pergi. Sebelum aku pergi, aku akan memberimu sesuatu." "Apa itu?" Fang Yu bertanya. "Sepasang mata," kata lelaki tua itu, lalu mengulurkan tangannya untuk menutup matanya sendiri. Tetapi anehnya adalah semua gerakan ini sangat alami. Orang tua itu memegang kedua bola mata di tangannya, tetapi rongga matanya tidak kosong, dan sepasang mata masih ada. "Ini, dua bola mata ini untukmu," kata pendeta Tao tua itu sambil mengangkat tangannya dan menekankannya ke rongga mata Fang Yu. Fang Yu ingin menghindar saat itu, tetapi dia tidak bereaksi sejenak. Orang tua itu menempelkan tangannya ke mata Fang Yu. Kemudian, Fang Yu merasakan layar hitam di depan matanya dan kehilangan penglihatannya. "Jangan khawatir, kamu akan dapat melihatnya besok. Sepasang mata ini tidak sederhana. Ia dapat membantumu melihat melalui semua hal yang tersamar di dunia, termasuk hukum yang berlaku antara langit dan bumi. Jangan sampai hilang." Suara lelaki tua itu sampai ke telinga Fang Yu. "Apakah kamu akan pergi sekarang?" Fang Yu bertanya. "Ya, semuanya sudah aku berikan padamu, kenapa aku harus tinggal di sini?" Orang tua itu bertanya. Lalu, Fang Yu mendengar suara langkah kaki. "Hei, tunggu sebentar." Fang Yu berteriak cemas setelah kehilangan penglihatannya. "Sudah kubilang penglihatanmu akan pulih besok," kata lelaki tua itu dengan tidak sabar. "Kamu belum menjawab pertanyaanku sebelumnya. Pisau mana yang lebih cocok untuk membunuh naga?" Fang Yu bertanya. Orang tua itu jelas tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Wah, kalau ada kesempatan nanti, kita ketemu lagi. Saat itu, aku tidak hanya akan memberitahumu jenis pisau apa yang harus digunakan untuk membunuh naga, tapi juga memberitahumu bahwa untuk membunuh Raja Abadi, kau perlu." Suara lelaki tua itu menghilang sebelum dia selesai berbicara. Setelah itu, bahkan atom yang sangat kecil. Dalam visi Fang Yu, seluruh dunia terhubung. Fang Yu melihat sekeliling lagi dan segera melihat roh berdiri di belakang sofa di ruang tamu. Dalam penglihatan Fang dan bergumam pada dirinya sendiri. "Ada apa?" Seorang gadis yang tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun lihat jiwaku sepenuhnya. Kata lelaki itu dengan keringat di dahinya. "Melihat rohmu, itu tidak mungkin. Roh itu sendiri adalah sesuatu yang tidak ada. Itu hanya seberkas kekuatan mental." Wajar bagi Fang Yu untuk merasakan seberkas kekuatan mental ini, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Gadis itu berkata sambil mengerutkan kening. "Dia hanya melambaikan tangan ke arah rohku dan menyapaku. Matanya menatapku langsung. Rasanya seperti aku berdiri di depannya," kata pria itu. Melihat lelaki itu begitu ketakutan, gadis itu menyipitkan matanya dan berkata, "Kalau begitu, cobalah berkomunikasi dengannya dan dengarkan apa yang dikatakannya." Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara tamparan keras. Pria itu dipukul di pipi dan jatuh ke tanah. Dia menutupi wajahnya yang bengkak dengan tangannya, matanya dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan yang tak berujung. Dia mampu melukai tubuh asliku melalui telekinesis yang aku pancarkan." Situasi ini benar-benar di luar tingkat pemahamannya. Gadis itu menatap laki-laki itu dengan tatapan serius. Bisakah seseorang melihat roh dan menggunakan kekuatan roh untuk menyakiti tubuh aslinya? Metode macam apa ini? Di dunia ini, mungkin hanya mentor gadis itu, penyihir bintang 6 yang diakui sebagai yang terkuat di Tiongkok, yang dapat melakukan operasi serupa, bukan? Target tingkat SSS memang lebih kuat dari yang saya bayangkan. Gadis itu memikirkannya, lalu mengeluarkan telepon seluler dari sakunya dan menelepon. Setelah Fang Yu menamparkan roh di depannya, dia duduk di sofa dan menatap meja kopi di depannya. Dia mungkin tidak menggunakan mata ini selama lebih dari 1000 tahun. Saya tidak terbiasa menggunakannya sekarang. Saya sudah lama tidak menggunakannya, saya tidak tahu apakah saya masih bisa mengendalikannya. Memikirkan hal ini,
Fang Yu menatap cangkir di atas meja kopi di depannya. Cangkir ini milik Liu Lianxia, dan ada sendok besi di dalam cangkir tersebut. Fang Yu menatap cangkir itu, dan tanda di pupil matanya berputar perlahan. Cangkir itu perlahan terangkat ke udara. Lalu, tiba-tiba menghilang. Tidak ada pecahan yang jatuh. Seluruh cangkir, bersama dengan sendok besi di dalamnya, langsung hancur menjadi partikel-partikel yang sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang. Bab 284, nilai 0 di ujian masuk perguruan tinggi. Tidak buruk. Cahaya merah menyala di mata Fang Yu, dan rune yang berputar di pupilnya tiba-tiba berubah arah. Cangkir dan sendok besi menghilang di udara, lalu disusun kembali menjadi partikel satu per satu dan jatuh kembali ke atas meja. Setelah itu, Fang Yu menutup matanya. Ketika aku membuka mataku lagi, mataku telah kembali ke keadaan normal. Lebih baik tidak terlalu sering menggunakan mata ini. Mata ini membuat segalanya jadi membosankan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, tanggal 25 Juni. Ini adalah hari yang paling menegangkan bagi setiap lulusan sekolah menengah atas di Tiongkok. Pada hari ini, hasil ujian masuk perguruan tinggi akan diumumkan. Hasil belajar keras selama 3 tahun dapat terlihat hari ini. Kota Jianghai, keluarga Tang. Tang Xiaorou bangun pagi-pagi dan duduk di depan komputer, siap untuk masuk ke situs web dan memeriksa hasil ujian masuk perguruan tinggi. Seperti biasa, hasil ujian masuk perguruan tinggi akan diumumkan pukul 10 pagi. Tangan Tang Xiaorou gemetar karena gugup. Tang Feng kebetulan sedang berlibur dan duduk di sebelahnya. Dia berkata, "Xiaorou, jangan terlalu gugup. Berdasarkan pengalamanku, hasilnya biasanya jauh lebih tinggi dari ekspektasi psikologismu." Tang Xiaorou menggigit bibirnya dan berkata, "Aku tidak ingin gugup, tetapi aku gugup. Aku takut jika aku tidak lulus ujian Universitas Nandu, maka aku akan hancur. Nilai kelulusan untuk Universitas Nandu tahun ini seharusnya sekitar 660. Selama Anda berprestasi seperti biasa, seharusnya tidak ada masalah besar," kata Tang Feng. "Ujian matematika di ujian masuk perguruan tinggi terlalu sulit. Aku sudah menebak jawaban dari 2 pertanyaan besar terakhir," kata Tang Xiaorou. "Ujiannya sudah lama sekali, sudah bisa dipastikan, tinggal tunggu hasilnya saja." Tang Feng menghiburnya. Waktu terus berlalu menit demi menit, semakin mendekati pukul 10. Seperti Tang Xiaorou, banyak sekali siswa yang duduk di depan komputer mereka, menunggu untuk memeriksa hasil ujian masuk perguruan tinggi mereka. Tak lama kemudian, momen ini pun tiba. Tang Xiaorou segera memasukkan nomor tiket masuk dan nomor identitasnya untuk memeriksa hasilnya. Saat halaman web itu muncul, Tang Xiaorou menutup matanya dan tidak berani melihat. "Haha, sudah kubilang tidak apa-apa." Tang Feng menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum. Baru saat itulah Tang Xiaorou berani membuka matanya dan melihat nilainya. 682 poin. Hasil ini tidak jauh berbeda dari harapan psikologis Tang Xiaorou. Hati Tang Xiaorou yang tegang langsung rileks. Dengan skor ini, tidak akan ada masalah dalam mendaftar ke Universitas Nandu. Setelah Tang Xiaorou menghela napas panjang, dia langsung teringat seseorang. "Aku jadi penasaran, bagaimana hasil ujiannya?" Tang Xiaorou memikirkannya, mengangkat telepon dan menelepon Fang Yu. Fang Yu baru saja bangun dan hendak turun untuk membeli sarapan. Telepon selulernya berdering dan dia segera menjawabnya. "Fang Yu, bagaimana hasil ujianmu? Apakah kamu puas dengan hasilnya?" Tang Xiaorou bertanya dengan cemas di telepon. "Apa yang kau bicarakan?" Fang Yu bertanya dengan bingung. "Hasil ujian masuk perguruan tinggi. Hasilnya keluar hari ini, apa kau tidak tahu?" Tang Xiaorou bertanya dengan heran. "Oh, saya lupa." Fang Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Dia telah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi berkali-kali dan tidak peduli sama sekali. Satu-satunya perbedaannya adalah dia merasa sedikit mengantuk selama ujian masuk perguruan tinggi kali ini, dan hanya ingin menyelesaikannya dengan cepat dan beristirahat, atau melanjutkan mempelajari formasi penekan roh. Hal ini mengakibatkan dia tidak dapat memperlambat langkah saat mengerjakan soal, dan dia tampak telah menyelesaikan semua soal yang bisa diselesaikannya. Ini adalah perilaku bawah sadar, dan Fang Yu tiba-tiba mengingatnya setelah dia menyelesaikan ujian.
Tapi itu tidak penting. Mengapa kamu tidak memeriksa nilaimu sekarang? Tang Xiaorou bertanya. Tidak ada yang perlu diperiksa. Apakah pihak sekolah tidak akan memberitahu kita jika sudah waktunya? Fang Yu bertanya. Ini hasil ujian masuk perguruan tinggi. Kenapa kamu tidak gugup sama sekali? Biar aku bantu periksa. Beritahu aku nomor tiket masukmu, kata Tang Xiaorou. Baiklah, nanti saya kirimkan melalui pesan teks, kata Fang Yu. Tang Xiaorou segera menerima pesan teks dari Fang Yu. Dia segera memasukkan nomor tiket masuk Fang Yu di halaman web dan menekan cari. Tidak ada hasil yang ditemukan untuk pertanyaan Anda. Tang Xiaorou tertegun, lalu dia memasukkan kembali nomor tiket masuknya dan mencari lagi. Tidak ada hasil yang ditemukan untuk pertanyaan Anda. Bagaimana ini bisa terjadi? Nomor tiket masuk ini seharusnya benar, jika tidak, nomor tiket masuk ini akan ditampilkan sebagai nomor yang salah. Tang Xiaorou bertanya dengan bingung. Mungkin terlalu banyak orang yang mengajukan pertanyaan pada saat yang sama dan sistemnya sedang sibuk. Nanti akan baik-baik saja, Tang Feng berkata di samping. 10 menit kemudian, Tang Xiaorou memeriksa lagi dan mendapatkan hasil yang sama. Setengah jam kemudian, Tang Xiaorou memeriksa lagi, tetapi masih gagal. Setelah beberapa pertanyaan, Tang Xiaorou mengonfirmasi bahwa ini bukan masalah sistem yang sedang sibuk. Dia bertanya pada banyak teman sekelas, dan mereka semua mengetahui nilai mereka. Hanya hasil Fang Yu yang tidak dapat diperiksa. Ini terlalu aneh. Sore harinya, Tang Xiaorou menerima telepon dari guru kelasnya Sun Xingchun. Hasil ujian masuk perguruan tinggi tahun ini cukup menggembirakan. Sekolah akan mengadakan pertemuan penghargaan besok. Sebagai salah satu siswa berprestasi, kamu harus kembali. Sertifikat akan diberikan saat itu. Sun Xingchun berkata dengan gembira. Tang Xiaorou setuju dan bertanya, Guru Sun, saya ingin bertanya, di mana saya bisa menemukan nilai Fang Yu? Memang, dia satu-satunya orang di kelas yang nilainya tidak bisa diperiksa. Agak aneh, kata Sun Xingchun. Apa yang sedang terjadi? Tang Xiaorou bertanya. Aku juga tidak tahu, tapi Fang Yu sendiri tidak peduli dengan ini, kan? Kalau itu mahasiswa lain, mereka pasti akan datang bertanya padaku jika mereka tidak dapat menemukan nilai mereka. Tapi bagaimana dengan Fang Yu? Dia butuh mahasiswa lain untuk menanyakannya. Kurasa dia hanya tidak ingin kuliah. Jadi, tidak perlu memperhatikannya. Itu saja, aku masih harus memberitahu mahasiswa lain. Sun Xingchun berkata dan menutup telepon. Wajah Tang Xiaorou tampak serius. Jika hasil ujian masuk perguruan tinggi Fang Yu tidak dapat ditemukan, bukankah dia akan dapat mendaftar ke universitas? Sebenarnya, ada satu situasi, yaitu, nilai ujian masuk perguruan tinggi Fang Yu hanya 0, jadi nilainya tidak dapat ditemukan dalam kasus ini. Ini adalah apa yang dikatakan guru saya saat itu, dan tampaknya seorang kandidat pernah menghadapi situasi seperti itu beberapa tahun yang lalu. Tang Feng berkata dengan ragu-ragu. Nilai 0 di ujian masuk perguruan tinggi. Tang Xiaorou memikirkan ekspresi malas Fang Yu. Mungkinkah saya salah menulis nama atau salah mengisi nomor tiket masuk, sehingga skor saya 0? Tidak mungkin. Tang Xiaorou tertegun. Pada hari ini, Fang Yu menerima banyak telepon dari Tang Xiaorou, Fatih Liu, Wang Yan dan lainnya. Isi panggilan telepon itu tidak lebih dari sekadar menanyakan tentang hasil ujian masuk kuliahnya. Tidak dapat menemukan hasil Anda. Mendengar ini, Fang Yu tertegun sejenak, tetapi dia tidak terlalu peduli. Jika Anda tidak dapat mendaftar ke universitas, maka Anda tidak akan masuk universitas. Setelah beberapa waktu, pindah ke tempat lain dan melanjutkan belajar dari tahun pertama sekolah menengah atas. Perilaku ini agak memalukan, tetapi Fang Yu tidak punya pilihan. Siapakah yang membuatnya abadi dan selalu memiliki wajah? Keesokan paginya, banyak lulusan sekolah menengah kembali ke sekolah menengah Jianghai. Ada papan pengumuman besar di pintu masuk sekolah. Di papan pengumuman itu tertera nama-nama siswa yang nilainya pada ujian masuk perguruan tinggi tahun ini menduduki peringkat 10.000 teratas di wilayah Jiangnan. Banyak siswa berkerumun di depan papan pengumuman, mendongak dan mengamati nama-nama yang tertera di sana. Sebagian besar siswa melihat nama yang tertera di atas. Orang ini adalah peraih nilai tertinggi di sekolah pada ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. He Zanpeng dari kelas kunci. 721 poin,
pertama di sekolah dan ketiga di seluruh wilayah Jiangnan. Tan Hua, itu memang He Zanpeng. Orang ini adalah seorang jenius akademis. Peringkat ketiga di Jiangnan. Terlalu mengagumkan, bukan? Dia menduduki peringkat ketiga di seluruh wilayah Jiangnan, jadi dia pastilah sarjana terbaik di kota Jianghai. Para siswa berkumpul di depan papan pengumuman dan banyak berbicara. Sudah kubilang, He Zanpeng pasti yang pertama, tapi kamu masih percaya pada Fang Yu. Bukankah orang itu baru saja berhasil dalam ujian tiruan? Ujian masuk perguruan tinggi adalah ujian yang sebenarnya. Lihat, di mana nama Fang Yu sekarang. Pada saat ini, seorang anak laki-laki berbicara dengan keras. Dia adalah anak laki-laki yang memakan kotoran di siaran langsung setelah mengatakan bahwa Fang Yu tidak dapat menyelesaikan soal matematika di papan tulis. Ketika Fang Yu memecahkan masalah hari itu, seluruh kelas terkejut. Dia dan anak laki-laki lain yang sedang buang air besar terbalik ditampar wajahnya, karena merasa malu. Dia menyimpan dendam sejak saat itu. Sekarang dia melihat nama Fang Yu tidak ada di papan pengumuman, dia merasa sangat senang. Arogan. Jadi bagaimana jika Anda bisa menyelesaikan soal matematika itu? Apakah kamu belum gagal ujian? He Zanpeng adalah master akademis sejati. Sudah kubilang sebelumnya, Fang Yu menyontek di ujian tiruan itu. Dia sama sekali tidak punya kemampuan. Ya, sekarang hasil ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia mendapat nilai bagus dengan cara menyontek. Bagaimana sampah seperti itu bisa dipindahkan ke kelas utama kita? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan para pemimpin sekolah. Banyak pelajar di sekitar yang menyuarakan hal yang sama. Kebanyakan dari mereka berasal dari kelas-kelas kunci dan sudah lama tidak puas dengan Fang Yu. Sekarang setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar dan keadaan sudah tenang, mereka tentu tidak takut lagi untuk mendapat tamparan di wajah. Apa yang kamu bicarakan? Fang Yu tidak bisa menemukan nilainya. Bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak berhasil dalam ujian? Pada saat ini, Tang Xiaorou berjalan di belakang sekelompok siswa dan berkata. Bab 285 Konferensi Penghargaan. Para siswa yang sedang berdiskusi berbalik dan melihat Tang Xiaorou. Wajah mereka berubah dan mereka menutup mulut mereka. Kebanyakan dari mereka mengetahui latar belakang keluarga Tang Xiaorou dan tidak berani menyinggung perasaannya. Tetapi anak laki-laki itu tidak peduli. Ujian masuk perguruan tinggi telah usai, dan semua siswa akan segera berpisah, dan mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Sekalipun Tang Xiaorou memiliki latar belakang yang kuat, apa yang dapat dia lakukan? Kita tidak boleh mengatakan kebenaran. Tidak ada yang bisa memutarbalikkan fakta. Dia menyontek di ujian tiruan untuk mendapatkan nilai tinggi. Kata anak laki-laki itu dengan keras. Petik 2 petik 2. Tang Xiaorou sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Ayo pergi. Tang Feng di samping menarik Tang Xiaorou ke depan. Para siswa menyaksikan Tang Xiaorou pergi, lalu menatap bocah itu dengan kagum. Luo Hui, kamu hebat sekali. Dia benar-benar membuat Dewi Tang terdiam, kata anak laki-laki di sebelahnya. Haha, kalau dia berjalan lebih lambat beberapa langkah, aku akan mengatakan hal-hal yang lebih tidak menyenangkan lagi. Sekarang setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar, kamu masih berani melindungi Fang Yu. Apakah kamu benar-benar berpikir menjadi kaya itu hebat? Luo Hui mencibir. Kamu benar-benar tidak takut padanya setelah menyinggung perasaannya, kata anak laki-laki di sebelahnya. Luo Hui mencibir dan berkata, kita sekarang hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Jika dia benar-benar berani melakukan sesuatu padaku, aku akan mencari wartawan dan polisi untuk membuat keributan besar. Dengan begitu, mungkin aku bisa mendapatkan banyak uang sebagai kompensasi. Tang Xiaorou dan Tang Feng berjalan menuju auditorium sekolah bersama-sama. Orang-orang itu benar-benar keterlaluan. Fang Yu tidak curang sama sekali, tetapi mereka memfitnahnya. Tang Xiaorou berkata dengan marah. Kenapa harus repot-repot dengan mereka? Dia punya mulut di tubuhnya. Dia bisa mengatakan apapun yang dia mau. Itu tidak akan memengaruhi fakta. Tang Feng menghiburnya. Hasil Fang Yu tidak bisa diperiksa hari ini. Bahkan jika hasilnya 0, pasti ada hasilnya, kan? Tang Xiaorou bertanya pada Tang Feng. Tang Feng mengangguk dan berkata, ayahku menelepon kepala sekolah Chen kemarin.
Kepala sekolah Chen berkata dia akan meminta seseorang untuk menyelidiki penyebabnya. Kita harus tahu apa yang terjadi hari ini. Keduanya duduk di barisan depan di sisi kiri aula. Hari ini adalah pertemuan penghargaan ujian masuk perguruan tinggi. Selain para lulusan SMA, keluarga mereka juga hadir. Setiap orang tua ingin melihat anak-anaknya naik panggung untuk menerima penghargaan, suatu pemandangan yang membanggakan. Tang Mingde seharusnya ada di sana hari ini, tetapi dia harus kembali ke kelompok untuk menemui tamu penting, jadi dia harus menyerah. Sekitar pukul 11 pagi, kursi-kursi di auditorium sudah dipenuhi siswa dan orang tua. Dan di panggung tinggi di depan, para pemimpin sekolah juga telah duduk. Setiap pemimpin memiliki senyum di wajahnya, dan jelas sangat puas dengan hasil ujian masuk perguruan tinggi. Tepat pukul 11, Pan Qiang, Direktur Departemen Pengajaran dan Juru Bicara, mulai berbicara. Terima kasih kepada seluruh orang tua dan siswa atas kehadirannya. Hari ini kita akan menyelenggarakan konferensi penghargaan ujian masuk perguruan tinggi ke-19. Pidato Pan Qiang sangat panjang dan berlangsung selama 15 menit penuh. Namun para orang tua dan siswa yang hadir sangat bersemangat. Bagi kelompok lulusan sekolah menengah ini adalah kali terakhir mereka bertemu di auditorium sekolah menengah Jianghai. Dulu mereka menganggap pidato-pidato tersebut membosankan dan selalu ingin pidato tersebut cepat berakhir. Namun kali ini mereka sedikit enggan. Yu Yuiwei juga termasuk dalam kelompok pelajar ini. Meskipun dia baru akan menjadi siswa senior semester depan, dia ingin datang ke sini terlebih dahulu untuk merasakan suasana pertemuan penghargaan dan menggunakannya sebagai motivasi untuk belajar giat di tahun terakhirnya. Aku jadi bertanya-tanya apakah kakak Yu sudah memeriksa hasilnya. Aduh, Yu Yuiwei duduk di kursinya tetapi suasana hatinya sedang tidak baik. Kemarin dia membantu Fang Yu memeriksa nilai ujian masuk perguruan tingginya secara online lebih dari selusin kali, tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Dia mendengar dari teman-teman sekelasnya bahwa situasi ini hanya akan terjadi jika nilai ujian masuk perguruan tinggi terlalu dibesar-besarkan, entah sangat tinggi atau sangat rendah, hampir nol. Namun, tidak pernah ada situasi di mana skor tidak dapat diperiksa karena terlalu tinggi. Ada beberapa kali saya tidak dapat memeriksa nilai saya karena saya mendapat poin nol. Oleh karena itu, situasi Fang Yu kemungkinan besar adalah yang kedua. Meskipun aku tidak mendengar emosi yang berbeda dalam nada bicara Fang Yu saat aku meneleponnya. Tetapi Yu Yuiwei tahu bahwa Fang Yu pasti merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak menunjukkannya. Bagi setiap lulusan sekolah menengah atas, hasil ujian masuk perguruan tinggi sangatlah penting. Ini tidak hanya menentukan perkembangan masa depan, tetapi juga merupakan hasil kerja keras selama 3 tahun. Setelah bekerja keras selama 3 tahun di sekolah menengah, pada akhirnya saya hanya mendapat nilai nol. Kebanyakan orang tidak bisa menerima hal seperti itu. Alhamdulillah, itu cuma kesalahan sistem. Kakak Fang Yu pasti tidak mendapat nilai nol, tapi nilai ideal. Yu Yuiwei duduk di kursinya, menangkupkan kedua tangannya, memejamkan mata dan berdoa. Setelah Pan Qiang menyelesaikan pidatonya, wakil presiden dan kepala sekolah masing-masing berbicara. Setelah para pemimpin menyelesaikan pidato mereka, lebih dari 1 jam telah berlalu. Pada saat ini, Pan Qiang berdiri dengan selembar kertas putih di tangannya. Baiklah, sekarang saya akan membacakan ringkasan hasil ujian masuk perguruan tinggi SMP Jianghai. Begitu kata-kata ini diucapkan, tepuk tangan meriah dari para hadirin. Puncak acara akhirnya tiba. Kami telah mengatakan sebelumnya bahwa hasil ujian masuk perguruan tinggi tahun ini adalah yang terbaik di sekolah menengah Jianghai dalam beberapa tahun terakhir. Seberapa bagus hasilnya? Di kelas senior dan kelas ulangan, total 1.212 orang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Di antara mereka, ada sebanyak 572 siswa yang berhasil mencapai garis finish. Persentase poinnya adalah 47%. Rasio ini termasuk yang teratas di antara banyak sekolah menengah di Jiangnan. Dan jumlah orang yang nilainya di atas standar sarjana mencapai 1.123. Persentase sarjana adalah 93%. Hasil ujian masuk perguruan tinggi tahun ini adalah yang terbaik sepanjang sejarah. Ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan mengajar kita sangat berhasil. Pan Qiang berkata dengan nada bersemangat,
Selanjutnya, kami akan mengumumkan siswa dengan hasil ujian masuk perguruan tinggi terbaik yang akan naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Siswa berprestasi ini akan dapat menerima beasiswa yang disponsori oleh berbagai direktur sekolah, yang dibagi menjadi 3 tingkat. 800 siswa terbaik di wilayah Jiangnan akan menerima hadiah ketiga dan beasiswa sebesar 10.000 yuan, 300 siswa terbaik akan menerima hadiah kedua dan beasiswa sebesar 20.000 yuan. Dan 100 siswa terbaik akan menerima hadiah pertama dan beasiswa sebesar 30.000 yuan. Saat Pan Qiang berbicara, terdengar tepuk tangan meriah dari para hadirin. Sekarang, kami akan mulai mengumumkan nama-nama siswa yang memenangkan hadiah ketiga. Bagi siswa yang mendengar namanya, silakan segera naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Pan Qiang berkata sambil melihat daftar di tangannya. Siswa Huang Danji, 643 poin, peringkat 799 di wilayah Jiangnan. Siswa Liu Yong, 645 poin, peringkat 792 di wilayah Jiangnan. Siswa Li Xiaoli, 652 poin, peringkat di wilayah Jiangnan. Pan Qiang membacakan nama-nama itu satu per satu. Siswa yang namanya dipanggil berdiri dan berjalan menuju podium dengan senyum di wajahnya. Bagi mereka, ini adalah momen mulia dalam hidup mereka. Dengan begitu banyak orang tua siswa yang hadir, rasa bangga di hati mereka saat melihat siswanya naik panggung untuk menerima penghargaan terlihat jelas. Tak lama kemudian, nama-nama siswa yang meraih juara ketiga dan kedua dibacakan. Sudah ada lebih dari 40 siswa yang berdiri di podium. Sorotan terakhir adalah siswa yang memenangkan hadiah pertama. Para pelajar ini, yang menduduki peringkat 100 teratas di wilayah Jiangnan, adalah master akademis sejati. Masing-masing dari mereka dapat berkuliah di universitas ternama di China dan masa depan mereka tidak terbatas. Ada 8 siswa yang dapat menerima beasiswa kelas 1, semuanya dari kelas-kelas utama. Pan Qiang berhenti sejenak dan berkata, "Sekarang, saya akan mulai membacakan nama-nama siswa pemenang penghargaan." Para penonton terdiam. Semua orang ingin melihat orang hebat mana yang akan mendapatkan beasiswa kelas 1. Siswa Zhuo Bing, 669 poin, peringkat ke-97 di wilayah Jiangnan. Terdengar tepuk tangan meriah dari para penonton, dan seorang anak laki-laki berdiri dan berjalan menuju panggung. Siswa He Xiaotong, 673 poin, peringkat ke-81 di wilayah Jiangnan. Terdengar tepuk tangan meriah lagi. Setiap kali Pan Qiang membacakan sebuah nama, akan ada tepuk tangan meriah dari para penonton. Hal ini membuat banyak siswa SMA yang hadir bersemangat. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Sungguh suatu kehormatan untuk naik panggung dan menerima penghargaan di hadapan banyak orang. Wajah cantik Yu Yuiwei memerah karena kegembiraan, dan dia berpikir dalam hatinya, tahun depan, aku juga harus naik panggung untuk menerima penghargaan dan membuat ibuku bangga padaku. Namun, saat dia melihat satu demi satu siswa berjalan ke atas panggung, Yu Yuiwei teringat Fang Yu lagi dan merasa sedikit tidak nyaman. Dengan kemampuan saudara Fang Yu, jika tidak terjadi apa-apa, dia pasti bisa naik panggung untuk menerima penghargaan.